Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali. Ada yang sudah pernah kesini sebelumnya? Ya. Ini adalah pondok pesantren kita kali ini. Ya, dan pondok sendiri sudah beberapa kali menggunakan tempat ini untuk rakornas, kemudian konferensi formil, ada juga daurah PP juga. Alhamdulillah kita lihat mungkin insyaallah cukup kondusif untuk representatif untuk mengadakan TFT ini. Semoga tempatnya juga nanti sampai terlihat berkah dari Allah, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari tempat ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, TFT ini adalah kelanjutan dari program penjaringan pengajaran Al-Quran. Jadi program penjaringan Al-Quran ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh Departemen Pengajaran Al-Quran ya, di DPP Dewan Juz. Nah, Departemen Pengajaran Al-Quran itu secara struktur berada di bawah bidang PSDM. Beliau sebagai atasan saya. Nah, kemudian dalam rangka penjaringan itu kita sudah melaksanakan seminar pengajar Quran atau SPQ. Dan alhamdulillah Banten pertama kali ya, sudah 2 tahun yang lalu ya. Tahun berapa? 2017 atau 18? 18. Oh, awal ya. Awal. Di Februari kalau salah. Ya. Banten ya. Kalau November ini ya Bandung. Ya, di Jawa Barat sendiri juga sudah diadakan di 4 zona. Ada zona selatan untuk Depok, Bogor, Cianjur, Sukabumi, kemudian ada zona Pantura ya. Pantura ada perwakilan sini? Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Oh, baik. Belum ada ya. Kemudian ada lagi zona Karawang, zona barat ya, Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi, dan terakhir di zona tengah Bandung, Garut ya, terus Sumedang, Ciamis, Tasik ya. Dan dalam seminar itu kita sudah menyeleksi semua peserta. Oh iya, satu lagi DKI sebelum Jabar. Oh iya, Pak Amin salah satu alumninya. Walaupun beliau sebenarnya domisili di Bekasi dan sekarang akhirnya jadi utusan TPA Bekasi. Alhamdulillah. Kembali ke habitat apa ya? Di DKI itu sudah diadakan sebulan setelah di Banten. Jadi Banten bulan Februari 2018, di DKI Maret 2019. Kemudian barulah rangkaian di Jabar itu kita adakan dalam beberapa bulan. Nah, terakhir di bulan November ya. Alhamdulillah. Baik, setelah seminar itu kemudian kita menyeleksi para peserta seminar dari segi bacaannya, dari segi teorinya. Alhamdulillah dari sekian banyak peserta yang hadir saat itu dari ke rangkaian SPQ, alhamdulillah ada 200 lebih peserta yang telah lulus dan siap untuk dijadikan kader sebagai pengajar Quran. Gitu ya. Nah, setelah tahapan SPQ barulah kemudian kita adakan TFT ini. TFT ini jadi adalah tidak lanjut dari peserta SPQ yang lulus secara teori dan praktek, maka diikut sertakan dalam TFT ini. Harapannya setelah mengikuti TFT ini berarti Bapak Ibu semua sudah siap untuk menjadi pengajar Al-Quran di DPA-nya. Kalaupun belum ada, maka harus didorong pengurus DPA-nya. Ayo, saya udah siap ngajar nih. Kapan kita mulai kelasnya? Ayo, ya, Garut, ayo Garut lah. Dibuka kelas tahsinnya. Terserah nanti diatur sistemnya mau gimana, mau sepekan sekali, mau sepekan 2 kali. Insya Allah nanti kita ada sesi tentang bagaimana manajemen LPQ, artinya bagaimana membuka kelas tahsin. Ya,
apa nanti kita bentuk dulu sistemnya, terus bagaimana, ya segala macamnya nanti akan kita sharing. Kemudian nah setelah TFT ini, setelah jadi pengajar, maka berjalanlah program LPG ini. Dan ini sebenarnya yang dinanti-nanti oleh para auditor tentunya, karena setiap hari mereka bertilawah, banyak yang suka nanya gitu. Dalam batinnya tuh selalu nanya, ini bacaan saya udah benar apa belum? Pengen belajar, dibagusin gimana caranya. Misalkan lihat bacaan si Anu bagus kok, gimana ya caranya. Itulah makanya fungsinya DPA nanti ketika membuka kelas tahsin, dan para pengajar itulah yang nanti akan mengajarkan para, terutama ya khususnya auditor, tapi umumnya juga buat masyarakat muslim lainnya. Jadi terbuka untuk umum. Nah, itu fungsinya. Jadi harapannya setelah ini langsung diinisiasi oleh DPA-nya untuk membuka kelas tahsin. Nah, selain daripada alumni SPG, karena amanat dari Ketua Umum Dewan Jus sendiri bahwa dibuatlah, maksudnya TFT ini skalanya agak lebih besar. Jadi tidak hanya terbatas dari 3 provinsi saja, Banten, DKI, dan Jabar. Akhirnya ada beberapa yang kemudian kita daftarkan untuk ikut karena di daerahnya, di DPR sudah ada kelas tahsin dan sudah ada pengajarnya, termasuk yang di Palembang ya, DPA Palembang, Mbak Vivi sebagai salah satu pengajar di sana. Nah, kita upgrade di sini supaya bisa mengerti tentang panduan pengajar seperti apa. Gitu. Kemudian Papua ada 2 orang, karena memang di sana sudah di launching rumah Quran Odol, bahkan sudah berjalan, tinggal di upgrade pengajarnya untuk ada di sini. Nah, mengingat dari alumni SPG yang ternyata tidak semua DPA yang ikut SPG, ada juga yang mengikutkan SPG tapi ternyata tidak lulus. Nah, berarti sedangkan di DPA itu sendiri butuh pengajar. Nah, akhirnya mintalah kepada kami panitia supaya bisa mengikut sertakan. Oke, kita berikan kepada DPA untuk merekomendasikan siapa yang akan dijadikan sebagai peserta dalam TFT ini. Nah, barulah kemudian kita adakan seleksi secara online gitu dengan kirim audio nota. Ada ya beberapa di sini ya seleksi online ya. Alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi ini tidak semuanya alumni SPG, ada yang dengan rekomendasi DPA, ada juga yang memang sudah sebagai pengajar di tempat di DPA masing-masing. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kita berharap acara ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Insya Allah nanti pemateri kita Ustazah Rina Setiawati yang menulis buku panduan ini, ya, dan nanti akan memaparkan. Jadi kita bagi kepada tiga sesi materi dari buku ini. Satu, nanti tentang bagaimana kesalahan jari, kesalahan dalam membaca Al-Quran apa saja, dikupas kesalahan-kesalahan yang umum terjadi apa, dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian yang kedua tentang ayat-ayat Durib, ya, kita paham ya ayat-ayat Durib yang cara membacanya ternyata tidak lazim. Lalu kemudian nanti malam insya Allah akan hadir narasumber kehormatan kita, penasihat Dewan Jus, Ustaz Effendi Anwar, yang akan menjelaskan tentang kesalahan kopi. Insya Allah. Baik. Dan di hari Ahad besok kita akan full diberikan pendidikan latihan tentang bagaimana menyampaikan materi. Pengemasan materi, cara penyampaian dan sebagainya. Insya nanti diisi oleh Pak Dina Rahadi. Baik, itu saja barangkali sebagai sambutan, sebagai laporan juga yang bisa diketahui bersama. Ya, selamat menikmati segala fasilitas. Ya, mohon maaf dengan segala keterbatasannya ya. Harap dimaklumi. Ya, yang penting mah adem lah. Nanti bisa tidur ya. Tapi jangan tidur di aula ya. Lagi belajar jangan tidur.
dinikmati fasilitasnya. Kalau ada hal-hal yang kurang gitu, mohon disampaikan ke panitia, boleh melalui grup atau basecamp panitia ada di Keberhasilan ya, asrama 1, 2, 3, 4. Ya, selamat menikmati semua jamuan ini. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar memberikan suntikan ilmu yang banyak buat kita, menjadi bekal buat para pengajar Al-Quran. Kita semangat. Takbir. Baik, terima kasih. Ya, saya sampai lupa mengucapkan terima kasih buat panitia yang sudah memfasilitasi segala sesuatunya, termasuk juga para pengurus DPA yang sudah membantu merekrut para peserta. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan berterus. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengar sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua DPG Dewan Ketua DPG Dewan. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari DPP Udat, dan kali ini diwakili oleh Ketua Bidang KSPN yang nanti pada akhirnya juga akan sekaligus membuka rangkaian acara kegiatan DPP pada hari ini. Untuk sekali lagi selaku Kabid PSDM DPP Udat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu 'azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita berada di tempat ini. Bagi yang sudah mungkin beberapa kali hadir di sini mengingat memori kemarin mungkin Rakornas atau konferensi Kormi yang sebelumnya, atau mungkin yang baru ahlan, mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas dan ridho, mudah-mudahan kita mendapatkan tidak hanya kenyamanan tapi sesuatu yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita melalui komunitas ini yang tentunya ini merupakan salah satu ikatan kita untuk menjadi jalan mudah-mudahan kita nanti reuni di surga nanti. Amin. Yang keduanya salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah yang kami hormati Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Departemen Pengajaran Quran Ustaz Iqbal Barok, Ustaz Takru, ada Ustaz Ben, ada Ustaz Rivaldi dan rekan-rekan yang lain yang alhamdulillah pada hari ini sampai besok akan melaksanakan sebuah momen kegiatan follow up dari seminar pengajar Quran yang sebelumnya dilaksanakan. Hari ini Ustadz dan Ustadzah sekalian ya, yang hadir hari ini insya Allah akan mengikuti sebuah proses lanjutan yaitu training for teacher, bukan for trainer ya, for teacher ya, TFT. Alhamdulillah, izinkan saya mewakili Ketua Umum Ustadz Kakak Setiadi. Beliau nanti yang akan menutup, insya Allah besok hadir. Jadi alhamdulillah dia menugaskan saya untuk bisa hadir bersama Ustadz dan Ustadzah sekalian. Salah satu hal yang perlu kita sadari bahwasanya komunitas Wadai Wanjus itu mulai menabati itu kurang lebih sekitar tanggal 11 November 2013 kalau tidak salah. 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu kurang lebih.
Dan komunitas ini ketika menunjukkan identitasnya pada 11 November itu berawal dari kumpulan orang-orang yang kumpul dalam rumah Quran, RQ. Jadi memang komunitas ini lahir dari komunitas-komunitas rumah Quran. Komunitas yang memang saat itu kurang lebih kalau tidak salah Darut Tarbiyah ya data yang alhamdulillah di tahun 2014 akhirnya di launching komunitas ini yang ada di Senapat Masjid Istiqlal. Mungkin Bapak Ibu Ustadz sekalian yang hadir. Nah, kehadiran ini alhamdulillah beberapa pengurus ataupun mungkin para odoja sebagian ternyata sudah memiliki rumah Quran. Ya, mungkin di Bekasi juga ada beberapa, kemudian di tempat-tempat lain. Dan karena hal ini akhirnya DPP Odos alhamdulillah saat ini sudah memiliki kurang lebih 3 rumah Quran. Ada 2 di Palu, itu di Balarwa dan Petobo ya, ketika likuifaksi maupun gempa yang dahulu. Alhamdulillah sudah ada rumah Quran di sana, dikelola oleh Pemprov di sana. Kemudian satu lagi di Papua, sebagaimana tadi disampaikan. Jadi sudah ada 3. Jadi merupakan syiar yang mau tidak mau dikenal oleh masyarakat tentang komunitas ini. Oh ya, ada yang lupa. Mungkin di sini pengurus Pemprov Banten hadir, Pemprov Banten. Perwakilannya dari DPA berada ya. Pemprov DKI ada. Kemudian Pemprov Jabar. Dan rata-rata ini adalah yang mewakili dari DPA. Ustadz sekalian, jadi ketika bicara tentang TFT ini maka jelas kita berada menjadi orang-orang yang paling terbaik kondisinya. Sebagaimana tadi dibacakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Quran dan mengajarkan. Tentunya ini merupakan sebuah keutamaan. Nah, untuk itu syiar harapannya ketika dilaksanakan ini tidak hanya sampai terlaksananya acara ini, tapi di follow up bagaimana dari pengurus-pengurus DPA itu bisa menginisiasi keberadaan rumah Quran. Karena mungkin sebetulnya yang namanya pembelajaran Quran itu di ngaji-ngaji sore ya, itu sering sudah mulai dilaksanakan. Dari mulai yang kecil-kecil ngaji sore sampai maghrib, anak-anak yang mungkin siswa belajar, siswa SD atau SMP itu banyak sekali. Dan itu bisa diinisiasi melalui kegiatan itu salah satu. Kebetulan saya juga di rumah, kebetulan istri itu mengelola yang namanya pengajian. Ada yang di bawah balita ya, ada yang umur 3, 4, 5 tahun itu juga ada yang udah belajar ngaji, hanya mengenal huruf gitu ya. Kemudian ada yang siswa 12 tahun usia ke bawah juga. Dan ini bisa dilakukan menjadi salah satu syiar ke lingkungan. Selain memang ternyata di usia-usia remaja atau mungkin bisa dikatakan usia-usia pernikahan muda, rata-rata mereka pun ternyata belum pada bisa baca Quran. Ini menjadi salah satu sasaran juga, apalagi kalau lingkungan yang sangat kondusif di perumahan-perumahan. Ini yang menjadi salah satu. Bahkan insya Allah di sekretariat DPP juga ya Ustaz ya, insya Allah akan dibuka juga bagaimana kelas tahsin insya Allah, dan ini akan diagendakan bagaimana agar lingkungan, pegawai-pegawai kantor di lingkungan itu bisa merasakan adanya komunitas ini. Nah, inilah salah satu hal yang keberkahan tidak hanya buat kita secara pribadi, tapi juga untuk komunitas ini, dan tentunya mudah-mudahan memberikan efek untuk kebaikan bangsa dan negeri kita. Inilah yang memang harus kita sadari semua, dan sekaligus selamat sekali lagi kami ucapkan kepada ustadz-ustadzah sekalian yang terpilih, yang mau kemudian mengikuti kegiatan ini. Tentunya tidak semua orang bisa menikmati acara seperti ini, karena yang namanya kenikmatan adalah bagaimana kita menjalaninya dengan penuh semangat. Tentunya semangat semua kan? Oke, kita takbir. Allahu Akbar. Dari segi usia ada yang lebih senior dari kami, Ustaz Amin ya. Dari ini dan ustaz sekalian,
Dan tentunya mudah-mudahan acara ini tidak hanya memberikan dampak buat 3 wilayah Pemprov, Jabar, DKI dan Banten, tapi mudah-mudahan nanti bisa di-follow up juga oleh wilayah-wilayah lain. Karena insya Allah yang lain juga sedang menanti dan butuh. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat menikmati proses kegiatan training for teacher. Mudah-mudahan apa yang memang menjadi harapan, keinginan dapat kita rasakan sekaligus bisa kita raih dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ustazah ustazah sekalian yang mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan lulus menjadi pengajar Quran. Itu tentunya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalkan kami dari DPP ODOS khususnya dari PSDM maupun dari yang lainnya jika memang masih banyak kekurangan di sana sini. Namun setidaknya ikhtiar yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah komitmen bersama kita untuk bagaimana membumikan Al-Quran dan mengikutkan manusia. Waalaikumsalam dan sukses untuk kita semua dan terima kasih untuk panitia semuanya. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bacaan basmalah dan salawat bersama kegiatan TFT Training for Teacher Departemen Pengajaran Al-Quran, Lembaga Pengajaran Al-Quran dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolik kita minta untuk Pak Karyadi menyematkan name peserta atas nama Bapak Iwan Mulyana, peserta dan GBA Garut. Pak Iwan, silakan ke depan. Lepas bang kita takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ibu sekalian, setelah dibukanya rangkaian acara kegiatan TFT hari ini, maka secara pembukaan kita selesaikan sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ikhwan Mubarak untuk yang mempersilakan dalam dua produk. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah, memohon ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun, dan semoga kita semua insya Allah dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi pengajar Quran, menjadi sebaik-baiknya manusia, menjadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita awali doa kita dengan membaca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, ya Tuhan kami memohon ridha-Mu ya Allah atas apa yang kami niatkan ini ya Allah, atas apa yang kami lakukan ini ya Allah. Jadikan kegiatan kami ini ya Allah menjadi manfaat bagi kami ya Allah. Kami para pengajar Al-Quran yang telah mengazamkan diri kami, yang telah mentekadkan diri kami untuk menjadi sebaik-baiknya manusia ya Allah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi usaha kami ini ya Allah, berkahi ikhtiar kami ini ya Allah. Jadikan segala sesuatu yang kami lakukan ini ya Allah menjadi bekal bagi kami, menjadi amal saleh kami ya Allah, yang akan jadi bekal bagi kami untuk menghadap kepada Allah. Catatkan ya Allah, catatkan semua ini menjadi amal saleh kami. Catatkan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kami di yaumul hisab nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhi kami ya Allah, jauhi kami dari hal-hal yang dapat
mendatangkan murka-Mu ya Allah. Jauhi kami dari sifat riya, jauhi kami dari sifat ujub ya Allah. Menjadi pengajar Quran ya Allah. Kami lakukan semua ini ikhlas, hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Hanya ridha-Mu yang kami harapkan ya Allah. Hanya berkah-Mu yang kami harapkan ya Allah. Jadikan semua ini menjadi wasilah bagi kami untuk semakin dekat dengan Al-Quran ya Allah, untuk menjadi semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, Kau sayangi ya Allah. Kumpulkan kami semua selalu dalam kebaikan ya Allah. Kumpulkan kami semua kelak di dalam surga-Mu ya Allah, yang akan menikmati masa-masa indah kelak, masa-masa yang kekal abadi ya Allah. Jadikan wasilah pengajar Al-Quran ini menjadi amalan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkan segala minta kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak sekalian, dengan ibadah yang tadi maka selesai sudahlah terkait acara pada upat pembukaan kita, belum upat itu pembukaan TFT kita pada pagi menjelang siang. Baik, untuk itu kami berharap untuk Pak Kabit dan Kadep untuk terlebih dahulu beliau orang-orang tamat menikmati kopi break. Kita tutup dulu dengan doa kaul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Masih berlanjut dengan saya Bapak Ibu sekalian. Kita masih tetap berdiri sebentar sambil menunggu waktu aktif disiapkan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ben selaku seksi acara yang ditugasi bertanggung jawab terhadap rangkaian acara kegiatan TFT di DPP. Saya diberi tanggung jawab sebagai kepala divisi pengajar Quran yang tugasnya adalah meng-create acara-acara SPQ dan PFT di bawah tanggung jawab saya. Nah, di belakang tadi yang tilawah jama'i adalah kepala divisi tahsin dan tilawah. Jadi Departemen Pengajaran Quran ini dibagi dua divisi pengajar dan divisi tahsin tilawah. Saya bertugas sebagai divisi pengajar dan di acara ini saya diberi amanah untuk bertanggung jawab terhadap rangkaian acara sekalian sampai besok. Kalau kita lihat di rundown, setelah ini kita akan feedback dulu sebentar, lalu disusul materi pertama, materi buku LPQ Part 1 yang akan dibawakan oleh Ustaz Zarina yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan semoga dilancarkan perjalanannya sehingga dapat bergabung bersama-sama kita dan berbagi ilmunya. Lalu setelah itu kita isoma dan sholatnya dijawab ya Bapak Ibu sekalian nanti. Lalu selesai sholat kita lanjut ke materi buku panduan LPQ 2 ya, buku LPQ Part 2 masih dengan Ustaz Zarina. Lalu disambung dengan manajemen LPQ audit yang nanti akan dibawakan tim DPQ, saya Sartifan dan Sartifan Iwanila mungkin. Lalu kita ke break dan ada mentoring. Nah, mentoring ini nanti akan membahas apa yang tidak terbahas di kelas. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika karena waktu kita di kelas tidak banyak, mungkin nanti ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau ada hal yang belum dimengerti atau ada hal yang ingin didiskusikan, kita akan didiskusikan di sesi mentoring. Ya, nanti bersama mentornya masing-masing. Mentornya adalah para pengajar-pengajar yang sudah kami pilih, dan itu akan membentuk berkelompok. Nanti kita kelompokkan. Nanti disitulah Bapak Ibu bisa menanyakan, bisa mendiskusikan apa yang belum tersampaikan di kelas. Karena waktu kita nggak banyak. Ya, jadi nanti di sesi mentoring itu kita akan sama-sama berdiskusi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau ingin ada yang disampaikan ya mengenai materi yang mungkin sudah dipahami lebih dulu nanti di sesi mentoring. Setelah itu sesi mentoring berlanjut sampai sekitar menjelang waktu maghrib 17.30. Dari 17.30 19.30 kita isoma ya. Lalu setelah isoma Bapak Ibu bisa siap-siap, nanti kita sholat dan makan. Lalu berlanjut ke materi panduan LPQ 3 yang akan dibawakan oleh guru kami, tamu kehormatan kami Ustaz Effendi Anwar akan membawakan materi. Setelah itu ditutup mentoring dan ahadnya kita akan full belajar dari Pak Dinar Ahadi tentang bagaimana membuat konten yang baik sebagai pengajar, tentang bagaimana tentang teknik
teknik public speaking dan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai suasana kelas, bisa menguasai para murid-muridnya. Ini kan penting. Kadang-kadang pengajar yang ngomong kemana sendiri, yang diajarin kemana. Penting itu kan? Nah, besok hari Ahad full seharian kita akan bahas tentang itu. Bagaimana membuat konten yang menarik, bagaimana mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, 2 hari kegiatan kita full, penuh. Siap? Semangat Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sakit-sakit, nanti bisa sampai panitia kita tanggulangi. Untuk teman-teman panitia tim khususnya, segera dipersiapkan coffee break-nya. Saya rasa sudah siap ya. Lalu setelah ini kita bisa ambil coffee break di ruangan sebelah ini, sebelah kanan sudah kelihatan. Dan kembali lagi di sini, boleh menikmati coffee break-nya di sana, boleh di sini. Yang jelas tidak masuk ke kamar dulu, karena kita akan langsung sambung materi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat materi sudah sampai. Silakan mengambil coffee break di sini. Sebelum saya tutup atau kita coffee break, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Karena belum mulai jadi belum ada pertanyaan. Oke, baik. Saya rasa panitia khusus sudah siap ya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk menuju ruang coffee break untuk menikmati kudapan sejenak. Silakan. Nanti kita kembali lagi ke sini. Boleh dibawa ke sini, boleh dinikmati di sana. Silakan. Mbak ini baru juga duduk. Kan ternyata. Satu lagi kayaknya udah ada denda. Nggak tahu orangnya. Saya mana ini? Masih live. Udah di stop.